Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memastikan bahwa klub tengah melakukan negosiasi dengan Paul Pogba. Sementara Solskjaer dan Pogba fokus pada urusan teknis terkait performa di atas lapangan. Paul Pogba lantaran belum menekan kontrak baru dengan United disebut akan pindah. Ada banyak klub yang diklaim tertarik padanya, salah satunya adalah Paris Saint-Germain. Kontrak besar siap menanti Pogba jika pindah ke PSG. Selain itu, Pogba juga disebut menjadi bidikan Real Madrid. Ini adalah mimpi lama Pogba, bermain di Real Madrid. Pemain asal Prancis ini disiapkan untuk menjadi pengganti Luka Modric di lini tengah Real Madrid. Ada negosiasi kontrak baru dengan perwakilan Pogba dan klub, kata Solskjaer. Saya dan Pogba bekerja sama setiap hari di sini dan kami terus berusaha untuk meningkatkan performa, meningkatkan tim, dan menikmati diri kami sendiri, sambung pria asal Norwegia tersebut. Manchester United akan melakoni laga tandang di St Mary's Stadium dengan menghadapi tuan rumah Southampton pada pekan kedua Liga Inggris 2021-2022. Jika bermain imbang atau bahkan menang melawan Southampton, Manchester United akan memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di laga tandang menjadi 27 pertandingan beruntun. Setan Merah saat ini telah mencatatkan 26 pertandingan tak terkalahkan di laga tandang Liga Inggris, di mana laga tandang mereka terakhir kali terjadi di pertandingan penutup Liga Inggris musim lalu saat menang 1-2 atas Wolverhampton Wanderers. Sedangkan terakhir kali MU kalah di Liga Inggris terjadi pada awal tahun 2020 silam ketika mereka takluk 2-0 dari tuan rumah Arsenal. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer pun mengakui bahwa laga tandang akan semakin sulit ketika supporter sudah mulai memenuhi stadion. Pelatih West Ham United David Moyes mengekspresikan secara terang-terangan ketertarikannya kepada Jesse Lingard. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena MU masih memilikinya saat ini. West Ham United sangat menginginkan Jesse Lingard kembali ke London Stadium. Ketertarikan tersebut dikonfirmasi David Moyes langsung ketika menghadiri konferensi pers menjelang laga pekan kedua Premier League melawan Leicester City. Jesse adalah pemain Manchester United. Maksud saya, pertanyaan itu tidak cocok buat saya. Pertanyaannya lebih bagus buat Manchester United. Namun Anda tahu bahwa kami senang memilikinya, ujarnya dikutip dari Manchester Evening News. Jika kesempatan buat kami muncul untuk mendapatkan Jesse, kami akan tertarik. Namun dalam pikiran saya saat ini adalah dia berada di MU dan kami tidak patut untuk mendiskusikannya. Lanjutnya. Manchester United ternyata belum membuat manuver apapun dalam saga transfer Alex Moriba. United kini satu langkah di belakang RB Leipzig yang sudah membuka komunikasi dengan Barcelona. Saat ini hubungan Alex Moriba dengan Barcelona memanas. Lewat Joan Laporta, klub mengkonfirmasi mencoret nama Alex Moriba dari skuad utama. Moriba harus turun ke Barcelona B dan sama sekali tidak dimainkan. Alex Moriba promosi ke tim utama dan tampil bagus pada musim 2020-2021. Tidak mengherankan jika banyak klub tertarik padanya. MU melirik Moriba sebagai pengganti Paul Pogba musim depan. Namun dikutip dari Marca, United pasif dalam perburuan jasa Moriba. Sedangkan RB Leipzig dari Jerman sudah melakukan kontak awal dengan Barcelona. Di Rotenbullen menjadi klub pertama yang mendaftarkan minatnya pada Barcelona untuk Moriba. Hanya saja, RB Leipzig belum membuat tawaran resmi. Runner-up Bundesliga musim 2020-2021 itu menjalani komunikasi informal dengan Barcelona untuk bertanya soal situasi Moriba. Manchester United terus berusaha memperpanjang kontrak Paul Pogba. Manajemen Setan Merah kini bersiap menawari sang gelandang gaji tinggi. Dilansir Sportmall, Pogba diketahui belum memperpanjang kontrak di MU. Mengutip dari Transfer Market,
kontrak Pogba ditinggal menyisakan 1 musim lagi. Manchester United pun berniat memperpanjang kontraknya usai melihat peningkatan performa Pogba. Setan Merah menawari gaji 400.000 pound sterling atau 7,8 miliar per pekan. Jumlah itu akan menempatkan Pogba sebagai pemain dengan gaji tertinggi di MU. Saat ini rekor itu masih dipegang oleh kiper David De Gea. Paul Pogba tampil brilian pada laga pembuka pramusim MU. Ia menyumbang 4 assist saat MU menggelas Leeds United 5-1. Hal itulah yang membuat Pogba diprediksi telah bangkit ke performa terbaiknya. Sebelumnya Pogba santer diberitakan akan hengkang karena dianggap sudah habis. Namun masuknya Ole Gunnar Solskjaer mengubah peruntungan Pogba. Di bawah asuhan manajer asal Norwegia itu, Pogba kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Rumor Daniel James akan pergi dari Manchester United nampaknya tidak akan jadi kenyataan karena sang pemain tidak akan dilepas oleh Ole Gunnar Solskjaer di musim panas ini. The Athletic mengklaim bahwa fans MU bisa bernafas lega karena Daniel James tidak akan dilepas di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Solskjaer sama sekali tidak merestui kepergian Daniel James. Meski sang winger musim lalu jarang jadi starter, namun Solskjaer menyukai permainannya. Ia juga menilai sang winger punya etos kerja yang sangat bagus. Ole Gunnar Solskjaer meyakini bahwa Daniel James bisa bersinar di musim ini sehingga ia ogah melepaskannya. Alasan lain mengapa Ole Gunnar Solskjaer ogah melepaskan Daniel James karena saat ini ia kekurangan stok winger kiri. Ini dikarenakan Marcus Rashford mengalami cedera. Ia diperkirakan baru comeback di akhir Oktober nanti. Itulah mengapa Daniel James dibutuhkan. Karena mulai September nanti jadwal MU kian padat. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menolak untuk menyepelekan Southampton yang jadi lawan timnya di akhir pekan ini. Ia menilai The Saints adalah tim yang kuat, meski MU punya catatan yang apik saat berjumpa mereka. Pada musim lalu, MU punya memori yang sangat indah saat berhadapan dengan Southampton. Mereka membantai anak asuh Ralph Hasenhuttl tersebut dengan skor telak 9-0. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, Southampton selalu menghadirkan perlawanan yang sengit, jadi ia meyakini laga melawan The Saints besok tidak akan mudah. Ole Gunnar Solskjaer menyebut kunjungan terakhir MU ke St. Mary's Stadium menjadi bukti betapa tangguhnya The Saints. Di musim lalu, kami cukup beruntung, tapi sebenarnya cukup beruntung di mana kami bisa mengejar ketertinggalan 2-0 menjadi kemenangan 3-2. Masuknya Edinson Cavani pada saat itu mengubah jalannya laga. Kami tahu bahwa tiap kali kami datang ke sana maka kami akan menjalani laga yang sulit, ujarnya. Manchester United akan memainkan laga pekan kedua Premier League musim 2021-2022. Setan Merah akan menjalani lawatan ke markas Southampton, St. Mary's Stadium. Rafael Varane telah menjalani latihan secara reguler bersama skuad utama Manchester United. Kini menjadi satu pertanyaan besar, apakah Varane sudah siap menjalani debut ketika United berjumpa Southampton? Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer tidak secara terbuka mengkonfirmasi apakah Varane sudah siap bermain. Namun, pemain 28 tahun itu berada dalam kondisi yang cukup bugar untuk bisa bermain pada level kompetitif. Varane tetap bugar, dia secara alami fit dan dia menjalani minggu yang baik. Dia datang melalui sesi terakhir dan jika itu berjalan dengan baik, dia mungkin akan berpergian, ujar Solskjaer. Menurut Ole Gunnar Solskjaer, Rafael Varane memang cukup fit untuk bermain akhir pekan ini. Namun pria asal Norwegia itu tidak ingin mengambil resiko besar. Solskjaer mungkin tidak akan memainkan Varane secara penuh. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer masih galau soal nasib wonderkid Amad Diallo di musim 2021-2022. Ole Gunnar Solskjaer ragu akan memakainya atau meminjamkannya. Pemuda 19 tahun itu baru bergabung dengan MU pada Januari 2021. Amad Diallo ditempatkan di tim U23 dan sesekali dibawa tim utama Setan Merah. Performa Amad Diallo sangat baik di tim U23, namun akan sangat sulit bagi Amad Diallo mendapatkan banyak bermain ketika di tim utama pada musim 2021-2022.
MU baru saja merekrut winger Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Muncul rumor MU akan meminjamkan Amad Diallo ke klub lain guna memberinya kesempatan bermain lebih banyak di level senior. Ada dua klub yang tertarik, yakni Sheffield United dan mantan klub Amad Diallo, Atalanta. Ole Gunnar Solskjaer belum bisa memberi kepastian soal nasib Amad Diallo musim ini. Hanya saja Solskjaer memberikan sedikit bocoran mengenai rencana MU pada Amad Diallo jika memang akhirnya dipinjamkan. Manchester United akan sangat berhati-hati jika memang harus meminjamkan Amad. Mereka tidak mau, malah Amad jarang mendapatkan kesempatan bermain di klub yang meminjamnya. Klub promosi Liga Inggris Norwich City kemungkinan akan menampung bek kiri Manchester United Brandon Williams. Norwich City sedang butuh bek sayap baru. Manchester United memang diketahui ingin meminjamkan Brandon Williams di musim 2021-2022 guna memberinya pengalaman bertanding lebih banyak. Bila bertahan di Old Trafford, Brandon Williams akan sulit mendapatkan menit bermain yang banyak. Manajer MU Ole Gunnar Solskjaer sudah memiliki dua bek kiri di tim utama MU, yakni Luke Shaw dan Alex Telles. Williams hanya akan jadi pilihan ketiga. Norwich City menjadi klub yang dikaitkan dengan Williams. Kini manajer Norwich City Daniel Farke buka suara dengan mengindikasikan siap menampung Brandon Williams.